Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan membahas sedikit mengenai sistem penjualan tiket bus antar kota, antar provinsi di terminal pengurasi. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Nah, di depanku ini adalah tempat penjualan tiket dari isi book yang berada di ruang tunggu terminal pengurasi ya. Jadi sekarang itu kita bisa membeli tiket secara online atau di sini untuk naik bus, terutama bus antar kota antar provinsi. Ini aku kurang paham ya bagaimana mekanismenya. Jadi kita itu apakah harus membeli di situ atau masih bisa membeli di dalam bus ya atau secara langsung. Tapi kalau tak lihat sepengetahuanku tuh kita masih bisa langsung membeli di dalam bus ya seperti biasanya atau langsung di kondekturnya. Nah, ini aku naik dulu ya. Jadi, beberapa waktu yang lalu itu aku mendengar atau membaca akan ada demo ya. Ternyata udah ada demo, cuma nggak keliput oleh banyak media mainstream ya. Jadi ada beberapa saja yang meliputnya. Demonya itu adalah dari mandor ya atau AU-AU atau apapun namanya, para PO bus yang mengatakan kalau adanya sistem seperti itu, maka akan mengurangi pendapatan mereka. Jadinya mereka itu menolak ya. Dan mereka itu ingin apa namanya, sistem semacam ini tuh tidak ada di Bungurasi. Nah, ini aku melihatnya dari dua sisi ya. Yang pertama itu dari sisi penumpang, tentu akan lebih memudahkan untuk membeli secara online atau langsung diisi box seperti tadi. Jadi kita itu lebih enak, nggak kena calo. Jadi kalau kita mau ke kota manapun, langsung saja ke tempat isi book tadi, kemudian bisa langsung membeli ya dengan harga yang pantas. Bahkan tadi itu ada diskon kalau nggak salah 52% itu ya. Lumayan loh itu ya 52% kalau kita mau beli ya bisa separuh harga. Jadinya kalau sebagai penumpang tentu aku mendukung sekali dengan adanya kebijakan ini. Karena kita tahu sendiri di Bungarasi itu kan banyak calo ya. Jadinya kalau kita bisa membeli dengan mudah, dengan murah ya, dan dengan nyaman tentu didukung. Tapi tentu tidak begitu saja ya kita menutup mata karena penjualan tiket itu dari para mandor tentu juga mereka dapat keuntungan ya meskipun aku nggak tahu berapa keuntungannya tapi mereka kan mencari nafkah dari situ ya. Misalkan kalau aku nggak ngerti juga ya teknisnya gimana. Kalau misalkan mandornya itu dapat berapa penumpang, itu kan pasti dapat komisi atau bonus ya lah. Mungkin itu yang menjadi titik permasalahannya. Karena kalau penumpang itu semuanya atau sebagian besar itu sekarang membeli lewat tadi isi book itu, maka otomatis penjualan mereka kan berkurang. Apalagi sekarang itu agak susah ya. Jadinya setelah pandemi Covid itu kan orang-orang bepergian itu memang sudah mulai banyak tapi nggak seperti dulu. Jadinya eh, pasti ada imbasnya, terutama adanya resesi global ya semacam ini, sehingga jumlah penumpang itu nggak sebanyak dulu. Jadi semoga saja nanti ada win-win solution. Misalkan kalaupun tetap ada sistem semacam ini, itu tidak semua tiket itu diberikan kepada isi book ya. Jadi misalkan berapa tiket gitu ya tetap yang diisi book atau berapa persennya. Jadi penumpang itu masih punya opsi untuk membeli tiket di dalam bus langsung. Karena bagaimanapun kalau kita langsung seperti itu ya otomatis akan ada gesekan atau crash. Yang lebih penting itu memang memberantas calo ya. Jadi eh, kalau bisa itu memang banyak satgas yang diturunkan di dalam terminal pengurasi, terutama di titik-titik yang menjadi penumpang itu diincar oleh para calo karena biasanya mereka itu para calo itu berkeliaran di tempat yang memang jarang untuk dilihat oleh para petugas. Jadinya mereka itu lihai sekali sehingga bisa mengelabuhi para penumpang untuk membayar tiket yang nggak semestinya. Atau mungkin ya yang bisa dilakukan adalah menempelkan ya tarif-tarif untuk perjalanan. Jadi misalkan di dekatnya pintu masuk itu diberi tarif kalau ke kota ini berapa, misal ke Solo itu berapa aja, bisnya apa aja, harganya berapa. Jadi itu lebih enak ya, penumpang bisa ngerti, oh harganya itu segini. Kalau nggak ada seperti ini, itu kan penumpang masih bingung berapa harganya. Jadi kalau misalkan mereka ditawari, bisa menolak ya. Nah,
cara ini menurutku lebih efektif daripada langsung, menyerahkan semuanya ke pihak seperti ini ya. Jadinya nanti ada gesekan yang membuat kondisi tidak kondusif. Jadinya semoga saja ini menjadi bahan pertimbangan. Kalau aku sendiri sih, maaf, lebih suka memang di aplikasi ya karena lebih pasti. Tapi beberapa kali aku juga tetap untuk, apa namanya, tetap untuk membeli tiket itu di mana, di atas bus langsung. Yang pasti sebelum aku membeli tiket atau naik bus itu aku searching dulu ya, lihat video-video ya dari YouTuber yang lain yang sudah pernah melakukan perjalanan ya. Jadi kalau kalian kan lihat videoku untuk mencari informasi, aku juga sama mencari eee, referensi dari YouTuber lain, apakah mereka itu pernah naik, kalau pernah naik itu harga tiketnya berapa, ya apakah enak atau tidak, dari situ. Pokoknya sebagai penumpang itu kan kita sudah punya smartphone ya, kita harus rajin-rajin untuk mencari informasi apakah tiketnya itu berapa, ya kemudian kelasnya apa aja, dapat fasilitas apa aja ya. Nah, semoga saja nanti benar-benar bisa diperbaiki lagi. Nah ini, aku lihat beberapa penumpang itu tadi agak kesulitan untuk masuk ya, karena mesinnya itu kadang itu susah untuk membaca ya. Jadinya kalau kalian memfoto QR kode yang di dekatnya pintu masuk tadi itu usahakan jelas kameranya ya, agar tidak sampai nggak terbaca. Jadi menurutku ya, tak ulang lagi, ini aku sebagai penengah tengah ya, maksudnya nggak pro nggak kontra juga. Kalau bisa itu diselesaikan dulu, kalau misalkan harus ada semacam itu, ada isi box semacam itu, ya dilihat berapa persennya ya tiket yang terjual dan berapa persen yang masih bisa dijual di dalam bus, seperti itu. Yang kedua adalah sebenarnya sistemnya itu bagus, tapi kalau kita langsung semacam itu ya akan susah ya. Jadinya kita harus bertahap, paling tidak itu meminimalisasi calo untuk berkeliaran ya dengan menurunkan banyak satgas terutama di tempat-tempat yang banyak calonnya. Oke, mungkin itu dulu sekelumit dari aku ya. Kalau kalian sendiri bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan sistem seperti ini atau masih suka dengan sistem konvensional yang berlaku selama ini? Sekian, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.